sampaikan. Oke, mungkin dari Ibu Rosi yang mewakili Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, Ibu Amalia yang berhalangan hadir, bagaimana menanggapi dilema dari pelaku usaha di sektor keuangan ini, sementara mereka juga dituntut untuk bisa ikut mendukung pertumbuhan ekonomi kita? Iya, terima kasih banyak Bu. Jadi memang tadi mungkin saya sedikit membuka dengan visi Indonesia Emas kita ya, karena berdasarkan visi Indonesia Emas itulah nanti akan tergambar sebetulnya nanti semua yang dilakukan di dalam Indonesia Emas yang ada di dalam Undang-Undang 59 tahun 2024 itu pasti membutuhkan pembiayaan. Kita akan melakukan banyak transformasi, dari mulai transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola. Nah, itu semua pasti membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Nah, peran perbankan di sini tentunya sangat urgent. Karena kalau kita lihat juga berbagai studi empiris ini menunjukkan bahwa peran perbankan itu sangat besar terhadap perekonomian. Misalkan saja satu studi menunjukkan bahwa ketika ada kenaikan 1% populasi saja dia itu menggunakan akun bank untuk gajinya, itu ternyata akan mendorong pertumbuhan PDB per kapitanya itu sekitar 0,43%. Artinya apa? Artinya ini kan penting banget. Nah, disinilah pentingnya peran perbankan, sehingga di dalam Undang-Undang 59 itu jelas ada arah kebijakan terkait dengan sektor keuangan, salah satunya adalah perbankan dengan target-target yang menurut saya memang itu dibutuhkan untuk kita mendukung ekonomi. Salah satunya untuk aset perbankan itu ditargetkan 200% PDB. Nah, ini tentunya bukan sesuatu yang mudah dicapai, tetapi bukan juga sesuatu yang tidak mungkin tercapai. Jadi nanti ini kita membutuhkan peran perbankan itu untuk jangka panjang, tetapi untuk jangka 5 tahunnya juga kita sangat membutuhkan banyak hal. Terutama ini merupakan tahap fondasi ya, artinya tahap fondasi transformasi, di mana 5 tahun ke depan ini kita juga menyesuaikan dengan asta-cita dari Presiden terpilih, yang mana di situ ada 8 cita, yang mana di situ penuh banget, ada swasembada pangan tadi yang Bapak sebutkan, swasembada energi, lalu kemudian ada ketahanan pangan. Nah, di sini juga peran perbankan bagaimana dia bisa inklusif. Ketika kita akan mendorong swasembada pangan, tentunya di sini dibutuhkan skema-skema untuk yang inklusif, seperti bagaimana kredit untuk petani, bagaimana kredit untuk nelayan, yang tentunya itu kan risikonya tinggi. Nah, itulah makanya di sini kami mengajak ya, ketika risiko tinggi, apa mungkin yang nanti diperlukan dari pemerintah, karena betul-betul kami ini membutuhkan sektor perbankan. Karena apa? Satu, kalau kita lihat saat ini, aset sektor perbankan itu mendominasi. Kalau di luar mungkin ada aset yang non bank, tetapi kita sendiri aset perbankan itu mendominasi. Artinya apa? Artinya dia sangat berperan sentral untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tanpa ada pembiayaan kita tidak mungkin mencapai pertumbuhan ekonomi, apalagi mungkin Ibu dan Bapak pahami di awal ini di 2025-2029 target dari Bapak Presiden kita adalah menuju 8%. Oke, Bu Rosi tahan dulu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk mendukung sektor perbankan? Tadi sempat disinggung terkait dengan pembiayaan untuk petani dan nelayan, dan itu terkadang membuat sektor perbankan tuh terengah-engah. Nah, dari pemerintah sendiri apa yang bisa diperbuat? Tentunya gini ya Bu ya, terengah-engah ya, tetapi kan kita ini kan kita harus menciptakan suatu iklim usaha tentunya ya, iklim usaha yang kondusif. Makanya itu tadi transformasi tata kelola. Tentunya perbankan juga tidak akan tenang untuk melakukan usahanya apapun tanpa tata kelola yang baik, tanpa governance yang baik. Artinya di sini kami berusaha untuk menciptakan bagaimana terjadi transformasi tata kelola, budaya korupsi dan sebagainya itu kan itu adalah high cost ya, sehingga itu tentu saja yang harus kita perhatikan.
Nah, di sini lagi-lagi memang itulah upaya yang bisa dilakukan selain tentu saja nanti dari kita sendiri akan misalkan mempermudah dari sisi bagaimana kepastian hukum, bagaimana nanti lagi-lagi untuk iklim usaha yang memang mendorong untuk perbankan juga bisa berkembang yang akhirnya bisa mendukung sektor-sektor prioritas yang akan didorong untuk pertumbuhan ekonomi kita. Jadi membangun satu ekosistem untuk sektor perbankan agar mereka lebih nyaman dalam mengucurkan pembiayaan ya untuk dunia usaha. Betul, mungkin termasuk juga akhirnya kan nanti ada sharing juga apakah nanti akhirnya penjaminan dan sebagainya. Nah, inilah yang mungkin nanti perlu juga masukan-masukan dan kita diskusikan bersama. Tentunya karena Indonesia Emas ini bukan main-main, suatu target yang intinya harus kita capai. Kalau tadi yang disampaikan kita ingin menjadi negara berpendapatan setara dengan negara maju, kemiskinan menuju 0%, lalu kemudian dari sisi keberlanjutan kita akan menuju untuk emisi gas rumah kaca menuju NZE ya Bu, ya artinya di 2060 itu akan tercapai, tetapi nanti tentunya penurunannya di tahun 2045 itu harus mencapai sekitar 93%-an Bu. Baik, saya sebenarnya ingin lanjut sekali dengan tadi kan sempat disinggung oleh Ibu Rosi